Freedom nggak ya? Ulang lagi. Ketahuan Kan, soalnya gue nggak bisa dibohongin. kan kita ini kesannya udah 2 episode di 2 hari yang berbeda. Gue udah sampai gua puter balik baju gua, udah pakai celana pendek gua. Jadi dimasukin ya? Jadi nggak masuk. Jadi nggak ngaruh. Tahu gitu kan gua tetap pakai celana panjang. Ya Allah, gua udah sampai nggak balikin baju. Ya, jadi kita masih di tempat yang sama. Soalnya nggak bisa dibohongin, ini settingnya masih kayak gini. Ya mini. Lu nggak mindahin ini. Gua kan tadi tinggal mindahin ini sebenarnya. Ini seminggu kagak diminum kan? Jadi dibiarin ya. Biarin. Oke. Mereka udah tahu. Oh, Poros Salam mau datang syuting lagi. Oh, iya. Bang Patrick nggak mau beli minum lagi Oh, tuh. iya. Lanjutin. Aduh. Ya Allah, gua udah balikin baju. Aduh, Tahu gitu yaudah. kan tadi gak gua balik. Lanjut. Kita bumper dulu, oke? Kembali lagi di Poros Salam bersama Shrek. Kenapa kayak gini? Biar ada ngaruhnya, gua udah pakai celana pendek gua. Dan gua Raymond. Parah. Gak pakai Amorim. Gak pakai Amorim. Aduh. Celana pendek gua. Kita lagi di Galau Coffee Yoi. di daerah Adiaksa, Lebak Bulus. Kalau lagi main-main di daerah sini, singgah enak banget. Kita tempatnya. ngobrol-ngobrol lah. Kemarin kita ada temen dari Papua ya. Ngobrol-ngobrol. Siapa namanya? Siapa? Kan lu kalau mau bikin cerita kasih tahu gua dulu. Aduh. Biar nyampe. Susah nih. Dari udah. Papua lagi, gua nyebut nama Papua lagi. Dari Kupang. Rara. Rara. Aduh, gimana ya Bro Rara tuh kabarnya? Bro Rara kemarin ke Jakarta kagak ngomong-ngomong. Ah, lo parah lu Bro. Iya, ketemu sama Potope jadinya kan. Ketemu sama Pelangi, sama Ola, main pergi lagi. Ya bener. Bener lo Ra, elah. Nih kalau lu nonton nih cukup tahu aja lah. Gua tag, Ini kita mau ngomongin apa sih? tahu gua masih Leicester kesel. ya? Gua masih kesel. Jadi gini guys. Gua udah pakai usaha. Jadi nih. sebenarnya kita lanjut 2 episode langsung kita tag. Jadi kata Patrick, wah gue mesti bedain dong. Kayak gue nih, gue ngambil topi nih akhirnya. Karena tadi kan gue cuman begini ya. Yang episode sebelumnya. Gue tinggal pakai topi, tapi nggak bisa dibohongin kan. Settingan sama, ini sama. Dia effort. Buka baju sama celana. Coba ambil. Kameraman, tuh minta barang-barang gua. Malah gue bocorin. Jadi Gila. percuma deh dia kayak gini. Masalahnya kalau buka celana mah gampang lah mon ya. Itu ada buka jaket mah gampang. Nih udah gua balikin no. Ya. Ketahuan deh. Capek. Ya udahlah. Yang intinya kan kita goals ini mau ngomongin sesuatu hal yang Tapi ini pas, mon. apa Ini tuh? pas. Usaha yang sia-sia. Yoi. Kelas Oh, iya. nih. Kelas Jago ya. Boleh. Angge itu usaha yang Iya, sia-sia. Apa tuh? Usaha yang sia-sia apa? Dengan semua yang dilakukan musim lalu tuh, kebaikan-kebaikan Angge yang musim lalu itu, musim ini dengan terbuangnya dari FA Cup, FA Cup, Iya, FA Cup. terbuangnya dari Carling, dan di Liga juga 11-12 sama kita, literally dia di bawah kita sekarang. Kalah telak dari Liverpool lagi. Ya, kalah telak dari Liverpool. 4-0. Semua yang dibikin kebaikan yang dulu itu sekarang udah dianggap dia tuh makanya Angge. hilang. Ada satu fans sampai teriak, "You're going to bring us down to the championship," kata dia. Sampai Angge itu kesel, dia keluar lagi dari, udah mau masuk ke tunnel, dia keluar lagi, dia nunjuk sama fansnya. Itu kan sampai manajer mau kayak gitu, itu berarti memang udah kena mental bro. Iya pasti. Plus ditambah lagi interview kemarin, you look at Liverpool, no Van Dijk, no ini, no itu, no Kalau ini. kita ngebahas Plymouth lagi nih. Enggak, ya kan tetap lah kan, haru. Iya. Soalnya 9 hari tanpa pertandingan itu begini kan. Iya. Emang rada jadi bikin miring Jadi ya. bikin miring kan. Tapi ya itu, dia bilang kan bahwa tanpa pemain-pemain inti, ya gue bisa bikin apa? Pemain-pemain gue jangan lu salahin. Ini udah dengan kondisi morat-maritnya Tottenham musim ini, ya gue masih bisa bertahan nih saat ini. Iya. Lu jangan salahin pemain gue. Lu mau salahin gue terserah, gue udah gak peduli katanya.
Ya gimana nggak peduli? Owner juga nggak peduli. Iya, ownernya katrut, orang kagak ngerti bola. Tapi kalau secara bisnis, ownernya Tottenham sebenarnya masih lebih mendingan daripada Glazer. Iyalah, orang pemain yang didatengin juga bukan pemain sembarangan semua dan Plus literally bagus. ngasilin duit, stadion mau diperbaiki. Iya. Cuman kalau owner kita apa? Duit diambil, wahana air terjun ditambahin, ya. Terus datang owner baru nih, punya konsep, punya ide, cuma apa semua, dilepas. tapi enggak, itu Ineos. Semua punya ide, gue pengen bikin stadion baru gini-gini. Ibaratnya gini, besaran pasak daripada ini. Ya. Daripada jadi apa hilang sesusu di tuba apa? Gara-gara noda. Iya, setitik rusak susu sebelahnya. Nah, rusak susu sebelahnya. Jadi ya Ineos juga. Tapi basically itu yang dikatakan Angie ya? Angie Postecoglou. Ya, Angie Postecoglou. Itu ketika Ten Hag berantakan 2 musim lalu. Katanya lo nggak bisa bermain dengan tim ya. Sekarang kejadian sama dia. In reality memang betul-betul ya. Kalau ketika tim lo tuh lagi badai cedera kayak gitu, what can you do? Bukan kita bela Ten Hag juga kemarin ya. Ya, it's happen. Tapi itulah kenyataannya. Ketika tim lo tuh mau lagi dilanda badai cedera yang sebegitu parahnya, ya lu mau bisa bikin apa? Itu tadi gue bilang, usaha sia-sia. Ini juga mereka bertemu sama kita ini sebenarnya kesempatan untuk Amorim, lu habisin ya Tottenham. Oh iya. Tapi kalau ngelihat track back beberapa pertandingan sebelum ini, Spurs itu sekarang ini lihat United itu gimana? Makanan empuk. Gue masih ingat dendam gue udah mimpin 3-0, lu bantai jadi 5-3. Gue udah gue udah bikin gol, Roy Carroll buang bola dari dalam gawang, gue masih inget tuh, Mendes katanya. Ini dendam mereka ke kita itu luar biasa, Mon. Iya, jelas. Dia kan juga baru apa ya? Oh, dia di 14 ya? Iya. Di bawah dia kita. Dia lebih buruk dari kita kita. Mana lagunya kita? Tuh glory Man United lu curi dari kita ya. Kita duluan yang bikin glory Tottenham Hotspur, glory Tottenham Hotspur. As the white goes marching on. Lu ambil. Terus pemain terbaik kita Sheringham lu ambil, Berbatov lu ambil, Carrick lu ambil. Iya. Jadi ya semua Kane kemarin lu mau ambil, kita buang duluan dia. Iya, kasihan sih kalau gue lihat ya Hotspur sini. Tapi bukan berarti ini lawan yang mudah, ya kan? Dia kanannya yang tadi Brennan Johnson yang lagi keren-kerennya baru pindah dari Forest. Terus tiba-tiba di pertandingan pertama kan kita kalah sama mereka kan. Sekarang harus diganti sama pemain akademinya namanya Mickey Moore. Jadi Mickey Mouse. Terus Richarlison juga tiba-tiba main lagi dan nggak works. Ini keadaan yang tidak menguntungkan buat Tottenham Hotspur lah. Maksud gua ini harus dimanfaatkan sama United ya nggak sih? Kita bakalan ketemu di hari tanggal 16 Februari jam 11.30. Yang artinya kita lawan tim yang kalau episode sebelumnya gue bilang levelnya United sekarang ya 10 ke bawah. Ya udah ini tim. Nah ini kita tim mediocre. Iya. Ini kita lawan tim urutan nomor 14 di bawah kita. Betul. Tadi lu bilangin siapa pemain Forest yang pindah ke Spurs? Brennan Johnson. Brennan Johnson. Itu orang waktu dari Nottingham musim lalu kan Nottingham di 14 tuh. Iya. Wih, main 4 besar nih gue pindah ke Spurs Iya. Balik ke Spurs lah. Forest ya atas. Gua balik lagi di 14. Jangan-jangan karena gua nih. Ya, kita ada di era dimana akhirnya Elanga ada di atas kita. Pemain akademi kita ada di atas kita. Gua waktu Elanga tuh dilepas tuh gua kesel. Gua termasuk yang senang. Gua jujur karena itu punya potensi itu anak dan kelihatan kan. Ya jujur aja ya waktu itu salah satu yang gua pengen banget maki-maki Erik ten Hag waktu itu. Bro, just because you can't use him, jangan lu buang. Ini punya talenta. Sama kayak ya lu lihat di bawah. Tapi kan ketika dia dibuang sama halnya kayak De Gea dibuang, maksud gua Rashford lagi works, mulai berubah lu lihat ya beberapa pemain kita Garnacho lagi oke. Amat nggak dipakai. Ya kan waktu itu nggak tahu Ten Hag. Tahu lah. Enggak.
Ya buktinya kan di Yang bikin gol lawan Liverpool siapa? Ya nggak maksud gue. Amat tapi kan. Namanya ketika si Elanga dijual kan dia lagi masih ada si siapa? Yang Garnacho. Uruguay, enggak Uruguay. Ini Pelistri. Jadi pilihannya Ten Hag Tapi akhirnya jelas- Pelistri pun dibuang. Iya, tapi pilihannya Ten Hag kan ya artinya bukan Elanga kan. Jadi ketika mungkin kalau sekarang udah ganti, gue yakin dia masih ada di MU sih. Gue Emang yakin itu sih kalau anak misalnya punya Elanga masih ada potensi. di MU, it works di sistemnya Amorim sih. Oh iya, bisa Karena dia mau bisa kerja. jadi gue nggak bisa bilang enggak ya. Iya. Karena Garnacho Kayaknya cuma sampai sekarang mengandalkan. kesulitan. Ya udah, ada Brennan Johnson, Christian Romero, Destiny Udogie, even Dominic Solanke baru Ya. kemarin cedera lagi. Terus Vicario, James Maddison, Mickey van de Ven, Dragusin, Timo Werner. Itu cedera semua itu. Ya udah itu satu tim inti cedera semua. Ya cadangan dia ya orang-orang pemain akademinya gitu loh. Jadi makanya gue bilang, Tapi kipernya lumayan loh. Hah? Yang kemarin. yang mana ya? Yang dibabat babi buta sama Villa. Lupa gue. Dia lawan terakhirnya Villa kan kalau nggak salah. Oh ini kenapa dia ngambil pemain-pemain Ya, dia Matis ngambil tel ini ya karena iya, itu, betul, nggak ada betul. lagi Karena di nggak ada depan. pemain, benar. Dia last match-nya ya Aston Villa kemarin yang di bombardir. Dah hujan ya? Oh no. Oh Kirnski, ini kiper dari mana sih? Nggak tahu, tapi menurut gua kemarin tuh lumayan bagus. Cuman ya, what can you do? Oh dari Slavia Prah. Dengan Kiper Eropa. dengan dibombardir kayak gitu aja dia masih bisa jaga gawangnya. Hmm. Relatively sehat ya. Ya, Menurut gua sih is a good keeper. ya udah. Tapi tetap aja, walaupun pemain cedera, pemain yang benar-benar intinya yang kayak Son, Kulusevski, Bisoma, Bentakur itu masih ada gitu. Jadi bukan berarti MU bakalan lawan Oh, it's tim not an easy team. peringkat 14 yang mainnya biasa aja. Kayak kita lawan si Tapi kalah Leicester dong, gitu. Hah? Tapi pasti kalah dong. Mon. Oh kita pasti kalah, kita kalah. Masih itu aja keluar Kita dulu di kalah. video Mungkin ini. ya 4-1 lah. 4-1, 4-0. Atau kayak bisa. dulu 6-1 pernah kita dibantai 6-1. Martial doang yang bikin gol. Iya. Iya gitu. Jadi ya udah kita lawan tim yang lagi sakit walaupun mereka sebenarnya bagus gitu. Gua nggak bisa bilang mereka jelek. Mungkin akan berbeda kalau orang-orang yang tadi gue sebutin semua sehat walafiat. Mungkin mereka akan kayak di awal musim peringkat 5 besar terus bertahan di sana. Bahkan kita berharap wah Hotspur nih kayak Mereka mainnya 4-2-3-1 kan? 4-2-3-1. Oke. 4-1-2-3. Ya. 4-1-2-3. Cuma menurut gua Karena dia punya winger yang nggak bisa dilepas. Si Son sama sebenarnya Brennan Johnson tapi sekarang Mickey Moore. Dia dipaksain Tapi menurut sama gua, Heinz. 3-4-3-nya Amorim, sebenarnya bukan 3-4-3 sih ya Amorim ini. 3-4-2-1. 3-4-2-1-nya Amorim ini, it will be a problem buat Angel. Hmm. Kenapa? Karena ya lu lihat ya, berarti kan kita benar-benar kan asal kayak di episode yang kemarin kita bilang, Dorgu main di kiri ya, ya jadi biar efektif. Iya kemarin, masalahnya kemarin emang di situ. Nah, kalau misalnya bisa nih dua wingbacknya ini membongkar, 4-2-3-1-nya Angel ini nggak akan bisa menghambat si Dorgu dengan Dalot. Ditambah lagi kalau misalnya memang Dalot di kanan bersama Amat, ini dua-dua si Dalot lumayan crossingnya, itu harus kita akuin. Kalau dari kanan Ya kaki kanannya memang memang bagus. Dan Amat tuh berani nusuk ke dalam kotak penalti. Ditambah lagi, Garnacho mau lu mainin kayak kemarin lawan Leicester di babak kedua pun nggak masalah. Tapi intinya kita punya speed yang bisa nusuk dan transisi kita cukup cepat untuk sekarang ini. Plus pemain-pemain udah mulai paham lah. Ditambah lagi untuk pertama kalinya Amorim punya waktu yang panjang untuk latihan. Iya. Jadi ini akan menjadi sebuah kelebihan tersendiri buat pemain-pemain MU. Lu betul-betul bisa belajar apa yang diinginkan Amorim sebelum pertandingan lawan Spurs yang besok ini. Iya. Ditambah lagi Spursnya juga lagi pesakitan ya. Ya, dia juga punya Matistel yang artinya Dan udah bikin gol kemarin. Mickey Moore itu udah pasti nggak main gitu loh. Ya. Dia pasti akan maksa si Matistel juga. Tel gitu dipinjem langsung bikin 1 gol kemarin. Walaupun tetap kalah ya. Iya. Wah, anjing Liverpool. Hah? Gua ngeliat table hijau semua itu. Ya iyalah, kan kayak gue bilang
orang sekarang netizen tuh ngelihat ya MU kalahan karena mereka buka table, oh MU merah hijau. Iya. Kalau ngelihat si Liverpool Tuh ya, abu-abu hijau gitu ya, win ya, ngelihatnya kayak MU kita cupu. abu, hijau, Padahal merah, hijau, merah. Iya, kita belakangan cuma baru kalah 2 kali doang. Ya udah, apa ya? Kalau menurut gua pertemuan antara Hotspur sama Manchester United ini dihiasi dengan gua nggak bisa berharap banyak kayak pertandingan yang seru ya, karena pasti dua-duanya cenderung defensif. Karena ngelihat kemarin di pertemuan pertama kita kalah berapa ya lawan Spurs ya? Itu yang si Van de Ven main bola Iya, bawah yang dia dari belakang ke depan. Nah, 1-2. Nah, itu kan yang gue sempat review, permainan yang diharapkan sama Amorim sebenarnya ada di tengah kan. Tapi ternyata even back-nya dia pun bisa main ngelebar. Center back loh yang nyerang. Itu masih Ten Hag. Ngelebar. Hah? Itu masih Ten Hag. Oh iya. Pertemuan pertama masih Ten Hag. Oh, masih 4-2-3-1 ya. 4-2-3-1 itu tadi gue bilang. Sekarang pakai 3-4-3. 3-4-3. Itu yang menurut gue 3-4-3 ini bakal bisa lebih mematikan pergerakannya Spurs. Iya. Paling yang perlu betul-betul diawasi adalah Son-nya sendiri. Kan? Terakhir kita mah EFL Cup kalah 4-3. Oh iya, Iya, Cup, iya, itu iya. maksud gua yang Oh, lu maksudnya yang IFL. yang kita sempet Iya, iya. review. Maksud gua pertarungan yang diharapkan sama Amorim itu kan di tengah. Iya. Nah, itu terjadi itu di babak pertama nggak kejadian karena Ainge ternyata mainnya melebar. Ya. Jadi di skip lah di tengah tuh. Jadi Ugarte yang kelihatan jelek, Ya. bener nggak kan waktu Itu yang kemarin kita bilang kan, kalau lu memang udah gak bisa di tengah, buka ke sayap. Iya, kan? lo harus buka ke sayap. Nah, cuman kalau sekarang masih tetap ada Kulusevski, ada Bentancur, ada Bizoma. Menurut gua ya mungkin ada plan B karena orang tipikal Amorim nggak mungkin nggak belajar dari pertandingan sebelumnya kan. Ya nggak bisa berharap. Kalau gua rasa mungkin akan lebih bertahan dan mencoba transisi serang yang lebih cepat. Jadi kayak counter attack aja kalau gue bilang sih. Pertarungannya bakalan kayak gitu loh. Jadi mungkin akan jadi game yang membosankan. Menurut gue yang berakhir MU kalah mungkin 4-0. Oke. Gua nggak perlu diarahin lagi. Ya, apa Luar sih? biasa, Bang Emon. Bagi yang baru bergabung dengan Poros Alam dan mendengar ini, mungkin kalian bingung-bingung. Silakan di komen aja teman-teman yang udah sering ikutin Poros Gila ya Alam. Bang Emin bilang kok kalah. Nah, ya tanya ya. Kenapa kita harus seperti itu sekarang? Tapi itu juga sia-sia Cuman ya. gue masih serem sih. Beberapa pertandingan kebelakang si Jet Spence yang juga dari Jet Spence, Nottingham Forest itu mainnya jelek. Cuman kemarin kan kita mati tuh gara-gara dia main bagus kan, yang pas kita kalah 4-3. Sebenarnya salah satu kekalahan kita kalau gua nggak salah ingat ya, itu Eriksen. Bukan Ugarte-nya. Kita lambat di transisi tengah. Betul. Ya udah gitu. Plus waktu itu juga kita tidak dan ada mereka lagi Dorgu, lengkap, kan? mereka lagi lengkap juga permainan. Waktu itu mereka juga belum sebanyak sekarang cederanya ya. Iya, Dragusin masih ada yang kayak Ya, gitu kan. sekarang Brennan kita udah- Johnson masih ada. Sekarang kita udah dapat Patrick Dorgu yang Dan bisa- mereka punya Matistel. jujur ya Mon, Matistel bagus. Kemarin gua nonton yang Ya, Aston Villa. makanya itu- gue bilang mendingan yang head to head sama Matistel tuh ya Dalot aja udah. Ya, Matistel tuh bagus. Tapi menurut gua off the ball dia biasa aja. Dia nggak bisa cari ruangan. Emang gue bilang Matistel bagus di sini kan? Enggak, bukan maksud gua bilang Matistel tuh bagus dalam arti Iya. dia bisa finishingnya lumayan dia cukup kompos, apalagi kemarin tuh gol dia lawan Aston Villa itu betul-betul kompos banget ya untuk bikin golnya. Cuman off the ball-nya kalau yang gue perhatiin kemarin antara karena memang Aston Villa betul-betul nyerang terus akhirnya dia nggak kelihatan atau memang bener-bener dia nggak bisa cari ruang. Iya. Makanya gue Malah lebih sering Son yang gue sempet bilang di Twitter, lo pilih siapa nih antara dua ini, Matistel sama Kuenda? lu minta Kuenda kan? Iya, gue minta Kuenda. Gue pengen ngeliat orang yang dukung MU dapat Matistel kan berarti pengen dapetin orang kayak Rashford lagi kan. Ini Iya. Rashford kedua sebenarnya menurut gue. Siapa aja nih gitu, atau emang ngerti nggak sih bola sebenarnya follower gue. Gue Tapi ya cuman semua komennya
Bang emang Martitel bagus bang emang Martitel. Wah keren, follower gue berarti orang pinter. Gue kira orang bodoh follower. Tapi ya itu, kalau kita ngomongin Rashford kemarin ya ketika Spurs kemarin ketemu sama Aston Villa, Rashford main di menit ke-68, datang-datang, ya itu kayak di MU juga, dribble, tundukkan kepala dari sisi kiri, kehilangan bola. Tapi gue sempet ngelihat satu kali yang dia dilanggar, itu gila sih itu dihajar. Itu sebenarnya penalti sih kalau itu penalti harusnya. Cuman karena dia saking seringnya kayak gitu, udah tidak dianggap. Salah sendiri lu main kayak gitu. Ya sama aja kayak Cristiano Ronaldo, begitu ditabrak, dijatuhin, nggak ada yang mau ngasih penalti karena udah kebiasaan. Dan pulang permainan dia beberapa kali flashy yang ngolongin pemain. Dia lakukan itu lagi di Aston Villa dan cukup berhasil karena gue lihat ketika dia melakukan itu kalau di United semua nggak ngebaringin, tapi ketika di Aston Villa semua ngebaringin pergerakan dia, jadi dia ngerasa nyaman. Ya bagus lah Unai Emery bisa ngelihat potensi ya Rashford. Seperti kata Ruben Amorim. Bayarin lah. Seperti kata Ruben Amorim. Kalau kamu mau tanya tentang Rashford, kamu tanya sama manajer sana. Untungnya, dan ingat ya, Amorim mengatakan untungnya. Thank God he is now in Birmingham. Oh ya. Dia nggak bilang, kamu tanya aja di Birmingham dia sekarang. Dia bilang, untungnya sekarang dia udah di Birmingham. Jadi tanya aja. Jadi Amorim, Anda itu memang kadang-kadang savage ya, komentator Anda luar biasa Anda. Ini benar-benar the next special one ini kalau menurut gua. Apalagi fakta-faktanya, Mon? Aduh, gue mau ngeliat dulu, kayaknya nggak ada. Manchester United katro, wah gua parah lu. Mason Greenwood mau ke Brighton, wah. Gawat ini. United Mason Greenwood bergabung dengan si siapa? Mitoma. Kelar dah lu. Tapi balik lagi ini kan cuman ini ya. Kalah. Mendingan stay in Marseille, man. Ya sudah. Jadi apa nih konklusinya? United Spurs lawan United. Konklusinya, gua bukan konklusi sih, harapan gua cukup lu punya waktu panjang nih, total 5-6 hari ini untuk persiapan melawan Spurs besok nih. Artinya ini yang diinginkan Amorim selama ini. Selama ini kan alasan dia adalah kita belum pernah 5-6 hari ini? 3-4 hari. Kita ini udah mau deket lagi. Gimana sih? Nggak konsisten. Tar dulu, kan tadi lu udah bongkar. Lu tadi udah bongkar nih di hari yang sama. Gua ngitungnya dari hari yang sama aja. Jadi 3-4 hari ke depan. Ya itulah. Padahal bisa jadi argumen kayak enggak, gua emang berubah. Bodoh amat, pokoknya ini Amorim punya banyak waktu ya untuk ngelatih pemain-pemain lu sistem 3-4-3 yang diinginkan. Ya paling nggak Dorgu dikasih paham dikit lah. Ya. Jadi ini ada kesempatan banget dan mengingat posisinya Spurs di bawah kita. Ya lu biarin dia tetap di bawah kita, jangan. Tapi lu ngeliat gak sih permainan si Højlund sama Zerzi kemarin lebih tektokan? Ya for the first time. Bimpor, sebelum ini pernah nggak sih Højlund sama Zerzi barengan? Sering. Cuman baru kemarin tuh kayak gue ngeliat, kayak emang ditugaskannya berbeda nih. Biasanya kan kayak Højlund, Zerzi lebih turun ke bawah. Nah kemarin tuh lawan Leicester tuh kayak biji nih dua orang nih. Kayak bener-bener main apa ya 4-2-3-1 jadi 4-2-1. Tapi satu hal, kalian menyadari nggak? Apa? Streeting ini buruk banget. Oh iya. Ada 2 kali momen Garnacho crossing tapi nggak ada yang nyambung. Benar. Itu tuh kebalikannya kayak Berbatov selalu ngomong kalau nanti gue bisa kaki, kalau Valencia gue harus lari. Iya. Belum ada itu di sini. Tapi paling nggak itu yang dibahas sama Patrick. Ketika bola dibawa sama Garnacho, dia nggak melakukan hal yang kayak dilakukan Rashford yang masuk ke dalam, coba tembak atau passing. Nah sekarang benar-benar kayak dia ngeliat celah, dia passing. Nah tinggal tunggu siapa nih orang yang nyambut. Iya benar. Nah itu makanya tadi lu bilang kan, Zerzi sama Højlund udah kayak biji nih. Gua tanya tengahnya siapa dong? Iya kemarin kebanyakan gitu kan. Iya, yang kepalanya siapa dong? Kalau ini 2 biji. Goblok nih ngarang nih. Aduh. Kan lu ngasih perumpamannya biji. Oke. Ya udah, karena berhubungan kameramen Arsenal mengatakan dan Minport kita juga sudah 5 gini, tahun nggak bisa ngapa-ngapain. Gua kirain tadi malah kita disuruh can dance. Kalau kata kameramen Arsenal begini katanya kita udah 5 kita tahun 5 tahun nggak bisa dapat apa-apa. Itu ya tadi maksudnya. Parah nih Arteta nih. Baik
bye-bye dari kelas Luar biasa. Padahal dia bisa ya cari aman bilang, enggak bang, itu 51 kan gitu ya. Enggak. Iya, kan bisa untuk cari amannya. Ini malah bye-bye dari atas kata dia, kan kurang ajar ya. Kurang ajar. Tapi ya udahlah, kita harus terima, kita levelnya cuma di situ. Ya legowo aja lah kalau menurut gua mah. Lu mau bisa apa? Betul. Oke lah. Mudah-mudahan itu gua. bisa ada positif resultnya. Amin. Kalau kita menang, kita naik nggak? Atau kita masih tetap aja di 13? Tahu ya. Yang lihat tembok nanti malu. Iya. Nggak apa-apa, diintip dikit. Ini orang Sekarang di 13, kalau menang, woi naik dong. wah, dengan catatan, Naik ke 12 dong. weh, naik satu. Ayo kita bisa kalah. Bagus Mon, Aduh. nggak perlu diarahin lagi. Ya itu, pertandingannya hari Minggu, jam 11, betul kan? Jam Ya, 11.30 malam, 11.30. tanggal 16. Ya, besoknya lu pada kerja lah. Nah, besoknya Jadi pada kalau kerja. menurut gua Nonton aja, nggak nonton apa-apa. aja, tapi nggak usah berekspektasi. Berekspektasi. Tes mental dulu bos, Tes tes mental, mental. ya kan. Mana tau menang ya kan? Pagi-pagi masuk kantor, MU nih bos, senggol dong, kan gitu. Kalau kira-kira kalah ya kan, datang-datang, be humble. Be Pakai humble. jersey timnas lah. Yoi. Kalau lu nggak mau dibahas. Timnas putih keren cuy. Yoi, keren. Yang asli bro. Beli yang asli. Beli yang asli ya. Titipan dari Ya, Minpor. Menpor. Bukan, gue baru mau bilang. Minpor titip ya, ngomongin sama adminnya Garuda ya. Ya, Kasih tahu ya, Apa? Bang Pet nitip yang putih. bayar lah. Ya bayar lah, gila. Beli yang asli, jangan yang KW. Yoi. Timnas kita nih coy. Baju Minpor bagus. Di Kalau belakangnya ada kalau lu tulisannya. nggak ini ya lu coba cari jersey futsal. Support. Keren juga, support brand lokal. Ya KW dong. Siapa tuh brand lokal itu mau support Airpo juga kita sih, kan? kayak. Masuk. Masuk, bro. Ya mana tahu Airpo juga bisa-bisa ya. Ah, ini bodoh sekali disebut malahan. Ya nggak apa-apa, sebut aja Airpo, support brand lokal. Ini lokal banget ini. Namanya aja Poros Alang. Ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa ya pakai Yunani. bahasa Inggris semua. Yunani. Enggak, Koci kan Just Talk kan bahasa Pakai Inggris. bahasa Belanda. Mario United Way, ya kan? Ini Mas Gusti. Mas Gusti Voetbal. Voetbal Iya. United. Kita Poros Alang. Support lokal, ya kan? Aduh. Ya udah lah. sudah. Dia sekarang gini dia, 3 points kata 3 points. kameraman Arsenal. Luka Doncic. Ya udah, itu aja untuk preview lawan Spurs di hari yang sama, cuma pakaiannya dibikin berbeda. Mungkin nanti kalau misalnya ada gosip apa dari Manchester Kita United, akan kasih reels, Reels. ya, Bang Emon yang akan ngisinya. Patrick lah, gua kan gawe gua. Gua kan sakit. Ya udah, gua Patrick Dan gua Raymond. dan ini para salah di hari yang sama. Bye.